Film ini dibintangi oleh Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Liu McHugh, dan Ma Dong-seok. Film ini merupakan film ke-25 dari Marvel Cinematic Universe yang mengisahkan tentang sekelompok pahlawan dari luar angkasa yang telah melindungi bumi sejak awal peradaban manusia dari kejahatan makhluk bernama Deviants. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada awalnya, semua itu terdapat ras tertua di alam semesta, yaitu Prime Celestial yang dipimpin oleh Elisem the Judge. Kehadiran Celestial ini membawa keseimbangan bagi seluruh kehidupan dengan menciptakan bintang termasuk matahari di tata surya kita. Celestial juga membawa kehidupan lain seperti makhluk hidup yang bisa hidup. Kehidupan itu terus berkembang sampai akhirnya muncullah makhluk predator dari kedalaman ruang angkasa yang mulai membuat kekacauan di seluruh alam semesta. Makhluk tersebut adalah Deviants. Celestial Erisem tentu saja tak tinggal diam. Ia mengirim kelompok yang terdiri dari 10 individu untuk melindungi salah satu planet yang dihuni oleh manusia. Mereka adalah Eternals, pahlawan abadi dari planet Olympia. Eternals terdiri dari Cersei, Ikaris, Kingo, Spirit, Phastos, Makari, Druig, Gilgamesh, Tena, dan pemimpinnya yaitu Aja. Selama berabad-abad, Eternals berpindah-pindah ke peradaban berkembang dengan mengendarai pesawat berbentuk kotak bernama Domo. Pada 5000 sebelum Masehi, Eternals tiba di bumi, tepatnya di zaman Mesopotamia. Mereka mulai melawan Deviant yang mencoba menyerang manusia yang pada saat itu belum mengenal sabun. Setiap Eternals memiliki kekuatan berbeda, seperti Ikaris yang memiliki kekuatan energi laser dari matanya dan juga bisa terbang dan kuat. Tena memiliki kekuatan menciptakan energi pedang dan perisai. Kingo mampu melemparkan energi ledakan dari jentiknya. Makari si kecepatan super, Gilgamesh si tangan super, Spirit si ahli ilusi, Druig si manipulasi pikiran, Phastos si teknopati yang memiliki kecerdasan dalam menciptakan teknologi baru, Ajax si Estes yang bisa menyembuhkan diri dan Eternal, dan yang terakhir Cersei si pengubah molekul benda mati menjadi apapun yang ia inginkan. Setelah Deviant berhasil dikalahkan, Cersei mengambil pisau batu lalu mengubahnya menjadi belati berlapis emas dan memberikannya kepada salah satu bocil dari ras manusia. Dilihat dari kekuatan Cersei, ia benar-benar sangat mirip dengan Gopal di film Bobo Boy. Oyo. Eternals kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di bumi untuk menjaga manusia dari Deviants. Scene berpindah ke masa sekarang, tepatnya di London, di mana Cersei sekarang menjadi ilmuwan museum dan membuka kelas untuk mengajari anak-anak tentang sejarah. Cersei sering didampingi pacarnya yang merupakan ras manusia. Ia bernama Dan Whitman. Saat Cersei mulai mengajar, tiba-tiba gempa besar terjadi. Cersei pun menyuruh anak-anak untuk berlindung di bawah meja. Namun ada salah satu anak perempuan yang malah duduk gembira di bawah batu artefak yang hampir jatuh. Untung saja Cersei langsung menggunakan kekuatannya untuk mengubah artefak tersebut menjadi pasir. Setelah itu gempa mulai mereda dan hilang entah kemana. Malam harinya, Cersei merayakan ulang tahun Dan di sebuah kafe bersama Spirit yang selalu berubah menjadi wanita dewasa saat di tempat khusus dewasa. Cersei memberikan hadiah Dan berupa cincin kuno dari sejarah keluarga Dan yang disimpan berabad-abad. Saat ketiganya pergi pulang melewati pinggiran sungai, mereka dihadang oleh Deviants bernama Crow. Cersei pun terkejut karena sudah beribu-ribu tahun Deviants tak pernah muncul. Cersei kemudian menyerang Crow dan memancingnya ke tengah jalan bersama Spirit. Spirit lalu menggunakan Kage Bunshin Jutsunya bersama Cersei untuk memanipulasi Crow. Namun sayangnya Crow tak terpengaruh ilusi Spirit dan tahu tubuh mereka berdua. Di waktu yang sama, Ikaris datang menyerang Crow yang membuat Crow menghantam sebuah truk dan terguling. Cersei dengan sigap mengubah truk tersebut menjadi kelopak bunga agar sang supir aman sentosa.
Ikaris lalu kembali menyerang Crow sampai-sampai Crow terlempar ke sungai dan pergi dari hadapan mereka. Setelah kejadian tersebut, Cersei menjelaskan siapa dirinya sebenarnya kepada Dan, serta tujuan para Eternals di bumi. Dan pun melontarkan pertanyaan tentang para Eternals yang tak membantu perang besar saat The Avengers melawan Thanos. Cersei lalu menjawab kalau Eternals hanya diperintahkan untuk melawan Deviants dan tak akan ikut campur dalam konflik manusia kecuali kalau Deviants terlibat. Cersei juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menikah dengan Ikaris selama 5.000 tahun sebelum akhirnya mereka berpisah. You did. I have to go. Cersei, Spirit, dan Ikaris kemudian kembali ke apartemen Cersei. Mereka membahas tentang gempa bumi tadi siang dan kemunculan Deviants. Hal itu membuat Cersei yakin kalau keduanya ada hubungannya dengan Kemangi. Mereka pun memutuskan untuk menemui Ajak serta anggota Eternal lainnya. Shin kemudian menunjukkan kilas balik 575 sebelum Masehi di Babilonia. Setelah pertempuran sengit antara Eternals dan Deviants, Ajak membuat ikatan dengan Celestial Arishem menggunakan bola kecil energi yang ada di dalam tubuhnya. Di hadapan Arishem, Ajak curhat masalah yang ada di bumi, di mana dirinya mulai mengkhawatirkan tentang kehidupan manusia. Tetapi Arishem meminta Ajak untuk tetap fokus dengan tujuan utama Eternals di bumi. Ajak lalu kembali ke markas dan melihat Phastos sedang merancang mesin uap untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun karena menurut Ajak mesin tersebut terlalu dini, akhirnya Phastos mengurungkan rencananya dan mengganti mesin uap dengan alat bajak. Need to plant their own crops. Coming along slower than some of us was. Making a mess. Seiring berjalannya waktu, Ikaris lalu mengungkapkan perasaan cintanya kepada Cersei dan mereka menikah pada tahun 400 sebelum Masehi yang disaksikan oleh semua anggota Eternals serta Kekaisaran Gupta. Pada tahun 1521 Masehi di Spanyol, tepatnya di Tenochtitlan, terjadi perang konflik antara manusia. Ajak menginstruksikan ke anggotanya agar tak ikut campur urusan mereka. Tepat di tengah-tengah kejadian tersebut, Tena mengalami mad wiri, sebuah derita psikologis seorang Eternals karena terlalu banyak ingatan yang mereka peroleh semasa hidupnya dan sangat berpotensi membahayakan. Tena yang tak terkontrol hampir menyerang Cersei, bahkan hampir saja membunuh Makari. Untung saja Tena berhasil dihentikan oleh Ajak dan juga Gilgamesh. Setelah Tena tersadar, Ajak mengungkapkan bahwa dirinya harus menghapus semua ingatan Tena agar Madhawiri tak selalu merasukinya. Tentu saja Tena menolak karena ia ingin mengingat masa lalunya. Gilgamesh kemudian maju dan mengatakan kalau dirinya siap untuk terus menjaga Tena di mana dan kapanpun Tena berada. Di saat diskusinya tersebut, Druig masih marah dengan perilaku manusia. Ia pun nekat mengendalikan pikiran orang-orang agar berhenti berperang. Druig juga menantang Ajak jika mau menghentikannya, maka Ajak harus membunuhnya. Ajak pun akhirnya membiarkan Druig pergi, serta menyuruh anggota Eternals untuk berpisah dan menjalani hidup mereka masing-masing di bumi. Dan sejak tahun-tahun itulah Ikaris berpisah dengan Cersei. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Ikaris, Spirit, dan Cersei pergi ke Dakota Selatan untuk menemui Ajak. Namun saat mereka tiba di kediaman Ajak, mereka menemukan kalau Ajak sudah meninggal di depan rumah. Di saat itu juga, Cersei melihat energi bola kecil keluar dari tubuh Ajak, kemudian secara ajaib masuk ke tubuh dirinya. Seketika itu juga, Cersei terhubung langsung dengan Arishem, yang artinya Ajak memilih Cersei sebagai penggantinya. Perjalanan mereka selanjutnya yaitu ke kota Mumbai untuk menemukan Kingo. Setibanya di sana, mereka bertiga menemukan Kingo sudah menjadi artis Bollywood. Kingo lalu menyambut mereka dan memperkenalkan manajernya yang bernama Karun Patil Lele.
Pati Lele sudah bekerja dengan Kingo selama 50 tahun, karena itulah ia sudah tahu tentang rahasia Eternal. Di sini Ikaris memberitahu Kingo bahwa Ajak telah terbunuh oleh Deviants dan kini sudah waktunya Eternals untuk berkumpul. Namun sayangnya Kingo belum siap karena pada saat ini karirnya sedang naik daun, bahkan menandingi Sarukan. Patil Lele kemudian membujuk Kingo kalau keluarga adalah yang terpenting. Patil juga siap menemani Kingo dalam perjalanan mencari Eternal lain. Cersei, Ikaris, Sprit, Kingo, dan Patil lalu pergi ke Australia menggunakan jet pribadi Kingo untuk menemui Tena dan Gilgamesh. Di dalam perjalanan, Kingo sengaja menyuruh Patil untuk merekam yang nantinya akan dijadikan film dokumentasi perjalanan mencari Eternal. Tidak singkat cerita, mereka akhirnya tiba di kediaman Gilgamesh yang berada di tengah-tengah gurun berbatuan. Gilga lalu membawa mereka ke Tena yang sedang menggambar. Di sini Tena kumat dan hampir menyerang Eternal lain. Namun untung saja ia berhasil disadarkan oleh Gilgamesh dan juga ilusi dari Sprit. Remember. Saat mereka sedang makan sego brokohan, Cersei sengaja keluar dari ruangan untuk melihat hasil gambar Tena yang ternyata gambar sabuk 6. Gambar tersebut menunjukkan beberapa planet yang pernah Tena tinggali sampai akhirnya dihancurkan. Siapa yang menghancurkannya? Gilgamesh kemudian mengatakan kepada Cersei kalau Tena sering menyebut gempa besar adalah sumber kehancuran. Merasa kalau gempa kemarin di London ada kaitannya, Cersei pun mencoba berkomunikasi kembali dengan Arishem menggunakan bola energi di tubuhnya. Setelah terhubung, Cersei mengungkapkan tentang keanehan yang sedang terjadi di bumi. Arishem lalu menjelaskan kalau semua itu disebabkan oleh emergensi atau kelahiran yang bakalan terjadi. Arishem lalu memberitahu tujuan sebenarnya Eternals di bumi, yaitu membantu lahirnya Celestial Tiamut. Jadi ternyata sebelum terbentuknya sebuah planet, Arishem lebih dulu menanamkan benih Celestial di semua planet alam semesta dan menjadikan planet tersebut sebagai inang Celestial. Setiap jutaan tahun, Celestial baru akan muncul yang tentu saja menyebabkan kehancuran total bagi penghuni planet. Kemunculan Celestial sudah terjadi di planet-planet lain, hingga akhirnya kini giliran bumi yang sebentar lagi akan mengeluarkan Celestial. Celestial itu sendiri bisa muncul melalui bentuk kehidupan cerdas termasuk manusia yang sebelumnya dihentikan oleh serangan Deviants. Tapi berkat adanya Eternals, akhirnya Deviants bisa disingkirkan. Sayangnya tindakan Eternals itu malah membantu kelahiran Celestial yang sama saja membiarkan kehidupan di bumi hancur. Cersei pun mulai takut dengan kelahiran Celestial. Namun bagi Arishem, hal itu hanyalah siklus penciptaan bentuk kehidupan mereka. Celestial nantinya akan membentuk bintang baru dari energi kehidupan planet sebelumnya. Begitulah terjadinya alam semesta yang diciptakan Arishem. Jika tanpa siklus tersebut, maka alam semesta akan jatuh ke dalam kegelapan yang membuat semua kehidupan bakalan berhenti. Arishem juga mengungkapkan bahwa planet para Eternals yaitu Olympia itu sebenarnya tidak ada. Ada tempat tersendiri bernama Rod Forge, ia merupakan tempat para Eternals diciptakan. Tetapi para Eternals tak bisa mengingat tempat tersebut karena setiap terjadinya emergency, maka ingatan mereka bakalan di-reset ulang dan ingatan mereka bakalan disimpan di tempat khusus. Alasan Arishem menyimpan ingatan Eternals adalah untuk dipelajari sebagai jalan membuka misi planet berikutnya, serta menciptakan Deviants karena setiap planet yang dijadikan inang Celestial memiliki predator sendiri. Arishem sengaja menciptakan Deviants untuk menyeimbangkan kehidupan di setiap planet. Namun sayangnya Deviants mampu berevolusi, dalam tanda kutip hilang kendali dan tahu kelahiran Celestial. Itulah alasan Deviants membasmi semua bentuk kehidupan cerdas di planet agar Celestial tidak lahir. Karena kesalahan dalam menciptakan Deviants, akhirnya Arishem menciptakan Eternal yang tidak bisa berevolusi untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah mendengar dongengan dari Arishem, Cersei pun beritahu yang lain tentang tujuan Eternal sebenarnya. Mereka langsung terkejut dan sadar tentang penderitaan mental Tena karena ia gagal dari penghapusan ingatan. Itulah alasan Tena sering mengatakan gempa besar adalah awal dari kehancuran alias kelahiran Celestial.
Karena kebanyakan Eternal sudah beribu-ribu tahun berbaur dengan manusia, mereka pun menjadi tak tega jika manusia punah dan berniat untuk menyelamatkan umat manusia. Satu-satunya yang bisa mencegah emergensi adalah Druid yang mungkin mau menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran Celestial Tiamat agar tertidur selamanya. Mereka pun langsung OTW ke Amazon untuk menemui Druid. Tidak singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah desa terpencil di hutan Amazon. Setelah bertemu Druid, Cersei menjelaskan tentang kematian Ajak dan tugas Eternal sebenarnya. Tetapi di sini Druid terlihat tak peduli dan marah karena Pati Lele merekam dirinya. You must not give up hope. Malam harinya, Ikaris mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Cersei yang mencoba untuk menghentikan emergensi. Tetapi Cersei meyakinkan Ikaris kalau dirinya akan baik-baik saja. Di waktu yang sama, Crow dan para Deviants tiba-tiba datang menyerang desa serta membawa Ikaris terbang. Para Eternals pun langsung melawan para Deviants dengan kemampuannya masing-masing. Gilgamesh yang pada saat itu bersama Tena di kebun menyuruh Tena untuk tetap diam. Setelah itu, ia membantu Ikaris terlepas dari Crow. Gilgamesh kemudian meminta Ikaris membantu yang lain di desa, sedangkan dirinya akan menghadapi Crow. Di dalam pertempuran, para Eternals mengetahui kalau sekarang para Deviants mampu beregenerasi, namun mereka bisa dikalahkan dengan menghancurkan bagian kepalanya. Cersei juga berhasil membunuh salah satu Deviants dengan mengubah Deviant tersebut menjadi sebuah pohon. Hal itu membuat yang lain terkejut karena Cersei mampu mengubah makhluk hidup, padahal spesifikasi Cersei adalah merubah benda padat. Gilgamesh yang belum makan kemangi akhirnya berhasil dikalahkan oleh Crow. Crow kemudian menyerap energi Gilga yang membuat dirinya memiliki kekuatan Gilga serta berevolusi menjadi bentuk seperti manusia. Crow lalu mengatakan kepada Tena bahwa dirinya akan membunuh semua Eternals atas perbuatan mereka membasmi ras Deviants. Di saat itu juga, Ikaris datang menyerang Crow dan membuat Crow memilih untuk pergi. Sebelum meninggoy, Gilgamesh meminta Tena untuk selalu mengingat dirinya karena hanya Gilgamesh lah yang mampu menyadarkan Tena. Para Eternals kemudian meratapi kepergian Gilgamesh dan melakukan upacara pemakamannya. Druid kini juga akhirnya setuju untuk bergabung lagi dengan Eternals. Namun karena Druid tak cukup kuat mempengaruhi Celestial, mereka pun pergi mencari Phastos yang kini sudah lama meninggalkan ambisi teknologinya. Karena dulu Phastos pernah membantu manusia membuat bom atom, dan bom itu malah digunakan untuk mengebom kota Hiroshima pada Agustus 1945. Hal itulah yang membuat Phastos menyesal dan tak ingin lagi membuat teknologi untuk manusia. Our mission is a mistake. They're not worth saving. Tidak singkat cerita, mereka akhirnya menemukan rumah Phastos yang terletak di kota Chicago. Cersei dan Ikaris kemudian menemui Phastos yang kini tinggal dengan seorang bocil pungut bernama Jack. Ikaris dan Cersei lalu menceritakan semuanya kepada Phastos dan memintanya untuk kembali ke Eternal. Awalnya Phastos menolak karena Jack bakalan sendirian. Namun setelah tetangga Phastos bernama Ben mengatakan kalau dirinya siap mengasuh Jack, Phastos pun akhirnya setuju kembali ke keluarga Eternals. Para Eternals kemudian melakukan perjalanan ke Irak untuk menemukan pesawat Domo. Setibanya di sana, Phastos langsung mengeluarkan Domo dan menemukan bahwa Makari selama ini masih tinggal di dalam pesawat tersebut. Di sini, Phastos memiliki rencana yaitu mengeluarkan energi para Eternal ke Druid dengan bentuk Uniman, sehingga Druid mampu mengendalikan pikiran Celestial Tiamat. Namun sayangnya tidak semua anggota setuju, terutama Ikaris dan Sprit. Scene kemudian berpindah ke 6 hari yang lalu, di mana Ajak memanggil Ikaris ke rumahnya untuk memberitahu tentang emergensi. Jadi setiap pemilik energi bola kecil pasti sudah tahu tentang emergensi.
Ajak juga mengungkapkan kejadian 5 tahun yang lalu tentang pertempuran besar Avenger melawan Thanos, tepatnya saat Thanos menjentikan jarinya yang membuat setengah populasi makhluk hidup di alam semesta menghilang. Hal itu tentu saja berhasil mencegah Celestial di alam semesta lahir. Pantas saja Thanos pernah mengatakan terima kasihlah kepada Avenger sebelum kepalanya dipenggal oleh Thor. Berarti mungkin Thanos memang sudah tahu tentang emergensi. Sayangnya Avenger malah menjadikan kembali Infinity Stone yang membuat semuanya kembali dan memicu terjadinya emergensi. Namun tindakan Avenger tersebut membuat Ajak berubah pikiran dengan misinya, di mana para Avenger berjuang mati-matian melawan Thanos demi memberi mimpi bagi manusia. Dari situlah Ajak berniat melindungi manusia karena mereka layak hidup di bumi. Ikaris pun setuju dengan niatan Ajak. Ia lalu membawa Ajak ke tambang minyak di Alaska, di mana di situ terdapat beberapa Deviants yang sebelumnya terperangkap di dalam es. Tapi karena pemanasan inti bumi akibat emergensi, lapisan es pun melumer yang kemudian membebaskan para Deviants. Di sini Ikaris mengungkapkan kepada Ajak kalau dirinya sama sekali tak setuju dengan niatan Ajak, karena dari awal Ikaris sangat setia kepada Arishem. Ikaris pun membunuh Ajak dengan cara melemparkannya ke arah Deviants. Ajak lalu dikeroyok oleh Deviants dan diserap kekuatannya oleh Crow. Setelah Ajak meninggoy, Ikaris membawa tubuhnya dan meletakkannya di depan rumah. Ia menembakkan laser ke arah gudang yang seolah-olah Ajak dibunuh oleh Deviants. Tapi memang sih, Crow yang kini memiliki kekuatan Ajak berevolusi dan mampu beregenerasi. Kita kembali lagi ke para Eternals, di mana Cersei mendapatkan penglihatan kalau emergensi sudah dimulai. Phastos pun langsung meminta Makkari untuk mencari lokasi sumber emergensi. Dengan kecepatan super, Makkari akhirnya berhasil menemukan lokasi sumber emergensi yang terletak di gunung berapi di Samudra Hindia. Beberapa saat kemudian, Ikaris tiba-tiba sudah memakai suit Eternalnya dan merusak rancangan Uniman Phastos. Di sini semuanya terbongkar, dari Ikaris yang sudah tahu duluan tentang emergensi sampai Ikaris membunuh Ajak. Itulah alasan Ajak memilih Cersei sebagai penggantinya, padahal Ikaris lebih kuat daripada Eternals lainnya. Ikaris lalu pergi yang kemudian disusul dengan Sprit. Tak hanya itu, Kingo juga memilih untuk pergi bersama Pati Lele karena tak sanggup melawan Ikaris. Kini, Cersei menjadi ragu untuk menghentikan emergensi karena Ikaris berada di pihak Arishem. Tena lalu menyemangati Cersei dengan mengatakan bahwa Ajak memilih Cersei karena pasti suatu alasan. Di saat itu juga, Phastos mengutarakan ide cemerlangnya, yaitu menggunakan energi batu yang ada pada Cersei untuk dijadikan gelang, di mana setiap Eternal akan terhubung sehingga membentuk Uniman. Setelah gelang jadi, Cersei, Tena, Druig, Makkari, dan Phastos mulai memakai suit Eternalnya dan pergi ke titik lokasi emergensi. Tidak singkat cerita, mereka akhirnya tiba di titik lokasi dan mulai menghubungkan satu sama lain. Saat Druig sedang mengendalikan pikiran Taimut, Ikaris tiba-tiba muncul menyerang Druig. Ia membawa Druig terbang lalu membakarnya dengan laser. Setelah itu, Ikaris menganjurkan pesawat Domo agar mereka tak bisa lagi piknik keliling dunia. Makkari yang sering makan makaroni pun marah. Ia mengajar Ikaris dengan kecepatan supernya. Karena gunung mulai meletus dan Tiamut mulai muncul, Cersei pun minta yang lain untuk menahan Ikaris, sedangkan dirinya akan mendekati Tiamut. Di saat mereka melawan Ikaris, Crow tiba-tiba datang dengan niat untuk menyerap energi Ikaris. Namun untung saja hal itu langsung dihentikan oleh Tena. Keduanya mulai bertarung sampai masuk ke sebuah goa. Di tengah pertarungan tersebut, Crow sengaja menyamar sebagai Gilgamesh untuk meluluhkan Tena. Saat Crow hampir menyerap energi Tena,
Tena tersadar dan langsung membunuh Crow dengan memotong-motong tubuhnya dengan pames. Di sini lain, Cersei dihentikan oleh Split yang menggunakan ilusinya menyamar sebagai Ajak. Saat Cersei mulai lengah, Split langsung menusukkan Cersei dengan pedang. Namun sebelum hal lain menimpa Cersei, Druig secara ajib muncul lalu menggeprek Split dengan batu. Setelah itu, Druig meminta Cersei untuk cepat-cepat pergi ke gunung berapi. Akan tetapi hal itu terlambat karena jari-jari Taimut mulai muncul dari inti bumi. Satu jari Taimut sangat besar, bahkan ukurannya setara dengan satu kecamatan. Saat telapak Tiamut mulai keluar, Cersei langsung menggunakan kekuatan gopalnya untuk membekukan Tiamut agar ia menjadi patung. Melihat hal tersebut, Ikaris pun marah. Ia berhasil terlepas dari segel Phastos dan mencoba membunuh Cersei. Namun karena Ikaris masih memiliki perasaan cinta kepada Cersei, ia pun tak jadi membunuhnya. Bersama dengan itu, Uniman menghubungkan semua Eternal termasuk Ikaris dan Split ke tubuh Cersei. Kekuatan Cersei yang semakin kuat akhirnya berhasil membuat Tiamut menjadi batu. Setelah usaha Cersei berhasil, Ikaris pun menyesali perbuatannya dan memilih bunuh diri dengan pergi keluar angkasa lalu mencium matahari. Cersei yang masih memiliki satu kekuatan Uniman menawarkan keinginan Split yang dari dulu ingin menjadi manusia, karena memang jika Split masih menjadi Eternal, ia bakalan bocil terus sampai pohon kemangi bisa berbicara. Split pun menerima tawaran Cersei dan kini ia menjadi manusia seutuhnya yang bisa tumbuh dewasa, jatuh cinta, dan menikah. 2 minggu kemudian di rumah Phastos, para Eternal melihat berita televisi yang menampilkan kemunculan batu misterius di Samudra Hindia, yang tentu saja itu adalah Tiamut. Tena, Makari, dan Druig lalu memutuskan untuk pergi keluar angkasa menggunakan Domo yang sudah diperbaiki Phastos. Mereka bertiga berniat untuk mencari Eternal lain dan mengatakan tentang tujuan Eternal sebenarnya. Sementara Phastos memilih tetap tinggal di bumi bersama Jack. Di London, Cersei berpisah dengan Split yang akan hidup bersama Kingo dan Patelele. Cersei kemudian kembali ke pacarnya yaitu Dan. Di saat keduanya jalan-jalan di alun-alun, tiba-tiba Arisem muncul di langit lalu menculik Cersei, Kingo, dan Pasto. Arisem mengatakan kepada Cersei kalau dirinya masih bisa membiarkan Tiamut gagal terlahir. Namun sekarang dirinya akan mengevaluasi ingatan bertiga tentang manusia sebenarnya dan membawa mereka ke dalam singularitas. Di pertengahan kredit, Tena, Makari, dan Druig yang masih di dalam Domo terlihat sedang membahas teman-temannya yang menghilang entah kemana. Di saat itu juga mereka kedatangan tamu yang tak diundang melalui sebuah portal. Tamu tersebut adalah makhluk troll bernama Pip dan majikannya Eternal Eros atau Starfox yang merupakan saudara Thanos. Artinya Thanos adalah Eternal juga. Eros lalu menunjukkan batu energi yang sama persis dengan milik Ajak. Hal ini menandakan kalau Eros adalah pemimpin Eternal dari planet lain. Eros lalu mengatakan bahwa dirinya tahu keberadaan teman-teman Tena yang menghilang. Di sini saya tertarik dengan portal yang digunakan Pip dan Eros, di mana portal tersebut sama dengan portal di Spider-Man Way No Home. Saat Tobey Maguire, Andre Taulani, dan villain dari universe berbeda menghilang, begitu juga dengan Venom. Artinya, portal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan saya. Di adegan post-credit, Dan yang marah karena Cersei diculik memutuskan untuk mengambil sebuah pedang yang memiliki kekuatan dahsyat. Pedang tersebut adalah The Ebony Blade yang merupakan pedang kuno milik leluhur Dan. Pedang ini juga memiliki kekuatan jahat yang mampu membuat pemiliknya haus akan kemangi. Sebelum Dan mengambil keputusan, tiba-tiba muncullah suara yang mengatakan, "Apakah kamu benar-benar siap?" Sure you're ready for that, Mr. Whitman? Suara tersebut seperti berasal dari The Ebony Blade yang artinya saya tidak tahu. Sure you're ready for that, Mr. Whitman? Oke, itulah alur cerita film Eternals. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan.
Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drig's gone.